Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tipe ayah yang dapat merugikan anak. Setelah memiliki anak, Anda dan pasangan telah menjadi orang tua yang memiliki peran penuh dalam mendidik, mengasuh, merawat, bahkan menjaganya sejak si kecil baru lahir. Jadi, tidak ada satu orang yang dominan. Peran bunda dan ayah sangat besar porsinya bagi keberadaan anak. Peran seorang ayah pun tak hanya sekedar bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Sosoknya bisa menjadi penentu dari karakter si kecil yang terbentuk di masa awal kehidupannya hingga ia bertumbuh dewasa. Maka, Anda sebagai ayah harus bisa dengan segala hal untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sayangnya, ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan sang ayah belum siap dan membuatnya menjadi sosok dengan perilaku yang justru merugikan anak. Inilah tipe-tipe ayah yang harus dihindari berikut ini. Pertama, ayah yang kasar. Sikap yang kasar atau abusive seperti memukul anak sangat jelas tidak dapat dibenarkan. Hal ini tak hanya akan melukai fisik, tetapi juga bisa menimbulkan trauma dan dendam tersendiri dalam benak si kecil, dan bisa terbawa hingga ia dewasa nanti. Kedua, ayah yang penuntut. Ayah tentu ingin anak tumbuh sesuai dengan kemampuan maksimalnya. Hal ini bisa membuat Anda jadi terlalu menuntut si kecil untuk melakukan banyak hal, baik yang ia sukai maupun tidak. Tak jarang, sang ayah justru mendikte setiap hal hingga tak memberi kompromi pada kegagalan dengan alasan apapun. Ketiga, ayah dengan toxic masculinity. Toxic masculinity merupakan istilah yang menggunakan cara pandang terhadap makna gender laki-laki yang terlalu sempit. Maksudnya, anak laki-laki diharuskan menjadi pribadi yang dominan, kuat secara fisik, serta tidak boleh mengekspresikan perasaan sedih secara terbuka. Memaksa anak laki-laki, bahkan anak perempuan untuk memahami karakter ini pun dapat memengaruhi mental serta membuat mereka terjebak pada stereotip gender. Keempat, ayah yang pasif. Sifat pasif yang ayah tunjukkan mungkin bertujuan untuk menghindari konflik. Namun, perilaku ini justru dapat menghambat proses komunikasi ayah dan si kecil dalam banyak hal. Sang ayah akan seperti lepas tangan dalam mendisiplinkan anak hingga membuatnya jadi sulit diatur, suka melawan, serta sulit menyelesaikan masalah hingga ia dewasa kelak. Kelima, ayah yang tidak tampak. Sosok ayah tak hanya diharapkan hadir secara fisik, ia pun perlu ikut dalam berinteraksi dengan anak. Jika hal ini tidak dilakukan, keberadaan ayah jadi tidak dirasakan oleh anak. Si kecil akan mencari cara untuk mengisi kekosongan yang seharusnya bisa diisi oleh seorang ayah di dalamnya. Keenam, ayah rasa teman. Kedekatan memang harus ada antara orang tua dengan anak, tetap memberikan batasan. Ayah tentu boleh memposisikan diri sebagai teman di depan si kecil, tapi kewibawaan dan ketegasan sebagai orang tua juga harus dirasakan oleh anak. Dengan begitu, si kecil jadi akan bisa belajar menghormati dan memahami setiap nasihat dengan lebih mudah. Sosok ayah akan mengajarkan banyak hal sebagai pelengkap peran ibu, dengan memberikan kasih sayang pada anak melalui sikap
dan perilaku yang tepat tentu akan hal ini membantu si kecil dalam proses pendewasaan dirinya kelak. Ketujuh, ayah yang suka menolak. Ayah seperti ini kemungkinan besar suka berperilaku kasar serta emosional. Selain itu, dia lebih suka menjaga jarak dan tidak pernah bicara tentang kebaikan. Ayah tipe ini secara aktif membuat anak perempuannya merasa buruk. Satu-satunya cara yang dia suka adalah merendahkan seseorang. Ayah yang suka menolak tidak tahu bagaimana menunjukkan cinta. Ia bisa secara terang-terangan menolak anak perempuannya. Kedelapan, ayah dengan kepribadian narsis. Ayah dengan kepribadian ini cenderung mencintai dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Para ayah ini memastikan dirinya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ciri utama dari tipe ayah ini adalah kurangnya empati atau moralitas. Tak mudah bagi anak perempuan tumbuh dengan ayah kepribadian narsis. Bunda, anak mungkin harus siap mempertaruhkan harga dirinya demi sang ayah. Ayah memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak usia dini. Meskipun perannya agak berbeda dengan peran ibu, keduanya memberikan kontribusi yang sama besarnya dalam perkembangan anak usia dini. Meskipun peran yang diambil agak berbeda, kelekatan antara anak dan ibu sudah terjalin sejak anak berada di dalam kandungan dan proses menyusui. Sedangkan ayah mampu membentuk hubungan lekat dengan anak setelah periode pasca kelahiran. Secara umum, peran yang banyak diambil ayah dalam keluarga adalah sebagai pencari nafkah, sumber perlindungan, sebagai pendamping ibu, dan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Faktor-faktor yang memengaruhi ayah untuk mengambil peran dan terlibat dalam pengasuh adalah kesejahteraan psikologisnya, sikap kepribadiannya, motivasi, dan jenis pekerjaannya. Di samping itu, ketiadaan peran ayah, baik secara fisik maupun psikologis, akan berdampak pada perkembangan anak. Ayah mempunyai karakteristik perilaku pengasuh yang khas. Peran dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak usia dini memberikan dampak di berbagai aspek perkembangan anak, baik secara fisik motorik, aspek emosional, aspek kognitif, dan aspek sosial. Inilah beberapa tipe ayah yang dapat merugikan anak. Semoga informasi ini bermanfaat ya.